Doakan tetangga kita supaya anaknya hafal Quran. Apa kata malaikat? Amin. Kamu dapat yang sama. Doakan tetangga kita supaya keluarganya sakinah. Apa kata malaikat? Amin. Tapi kalau kita doakan, ya Allah buat dia kecelakaan, apa kata malaikat? Amin. Kau duluan. Alhamdulillah, saya pergi ke rumah sakit, saya lihat daftar penyakitnya 2 meter dengan nama dokter spesialis. SPOG, spesialis obgyn. Spesialis obgyn itu spesialis kandungan, bukan spesialis jin. SPOT, spesialis ortopedi, spesialis tulang belakang, spesialis jantung, spesialis darah, spesialis kulit, spesialis THT, telinga, hidung dan tenggorokan. Tapi tidak ada dibuat di situ spesialis penyakit kolbu, penyakit hasad. Andai ada dokter spesialis penyakit hasad, lalu Ustadz Somad dia periksa dan ternyata ditemukan ada hasad di hati Abdul Somad 5%. Tiba-tiba dokternya nonton judul pengajian Abdul Somad di Masjid Az-Zikra tentang hasad. Apa kata dokternya? Komen, masa jeruk makan jeruk? Cerita hasad, dia sendiri hasad. Andai kita 1 kali hasad, tumbuh tai lalat 1. 1 kali hasad, tumbuh tai lalat 1. Wajah saya ini udah seperti kuali teflon, hitam semua, hasad. Allah masih sayang dengan Abdul Somad. Sekali hasad, istighfar dia tutupi. Kamu Abdul Somad nanti mau cerita tentang hasad supaya jamaah tidak tahu kau hasad, kamu ditutupi dengan peci, ditutupi dengan sorban, ditutupi dengan Profesor Doktor Abdul Somad LC MA tinggal almarhum. Makanya saya selesai tausiah, sebelum tausiah, ya Allah, jangan sampai yang kuceramahkan itu aku yang kena duluan. Jamaah juga doakan Ustadz Somad. Mau mendoakan Ustadz Somad? Doakan Ustadz Somad supaya mati husnul khotimah. Tapi doanya terlalu pendek, saya mau tambah lagi Pak Ustadz. Apa doanya? Ya Allah, Ustadz Somad gemukkan dikit. Yang penting yang gemuk silakan gemuk, yang kurus silakan kurus, gak usah dengar omongan orang. Karena kalau dengar omongan orang kita capek. Apa kata orang kalau kita kurus? Kamu kayaknya mau mati. Apa kata orang kalau kita gemuk? Kamu kayaknya penyakitan gak pernah olahraga. Capek kita. Dunia ini simple, dunia ini sederhana. Yang berat itu mikiran omongan orang. Betul? Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Tapi berat saya Pak Ustadz udah berat sekali. Justru yang berat itu yang masuk surga. Fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangannya, maka dialah yang hidupnya diridhai Allah. Itu dalil bagi yang gemuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mau gemuk mau kurus, yang penting sholat dan ibadah. Karena semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Yang kurus jangan ngejek yang gemuk, yang gemuk jangan ngejek yang kurus. Kebahagiaan itu adalah ketika yang kurus dan gemuk sama-sama bisa tertawa tanpa beban. Kalau kita sudah terlalu memikirkan dunia ini, maka habislah energi otak kita, tak bisa memikirkan akhirat. Insya Allah kalau hatinya bersih, ngelihat tetangganya kurus, dia katakan bagus. Karena kalau kamu gemuk banyak penyakit. Dia lihat tetangganya gemuk, bagus. Karena kalau kamu kurus disangka kamu susah karena bertetangga dengan saya. Semuanya baik-baik saja insya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Salawat juga bisa menghilangkan hasad. Jadi kalau kita bertamu ke rumah orang, melihat lantainya keramik marmer mahal, melihat mejanya bagus, di rumah kita ada buah jeruk, ada buah semangka, di rumah dia juga ada jeruk dan semangka. Bedanya jeruk dan semangka di rumah dia kaca semua. Di rumah kita semuanya ada, tapi hanya sekedar untuk keperluan. Di rumah dia semuanya aksesoris untuk menunjukkan lebih hebat, lebih mahal, lebih kaya, lebih ganteng, lebih cantik, lebih. Maka kalau hati-hati kita berkata di dalam, kenapa dia lebih banyak, kenapa dia lebih cantik, kenapa dia lebih, maka diisi dengan solawat, bukan somat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Untuk mengendalikan pikiran. Apa kata orang barat? Stop your mind. Stop, hentikan. Your mind, otakmu. Buat otakmu berhenti bicara. Karena otak kita selalu bicara. Ngelihat mobil orang, otaknya bicara. Ngelihat rumah orang, otaknya bicara. Ngelihat bini orang, otaknya bicara. Ngelihat suami orang, otaknya bicara. Bagaimana membuat otak ini, pikiran ini stop, tidak bicara? Banyak-banyak bersolawat. Tapi jangan gara-gara banyak solawat lantas gak mau ngomong sama sekali. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Di mana Masjid Az-Zikra tempat pengajian nanti dengan Ustaz Somad? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Kalau kebetulan lagi sendiri nggak ada orang, maka bersolawat. Kalau ada majelis solawat, datang. Majelis zikir, datang. Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk dikit diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kalau tausiah itu mata saya kemana-mana, ke kanan, ke kiri. Kenapa? Ngelihat berapa orang yang nguap. Kalau ada nguap 3 orang, saya berhenti tausiah. Dulu begitu, sekarang susah. Kenapa? Karena pakai masker. Nggak kelihatan, entah nguap, entah marah, entah senyum, entah ketawa. Tiba-tiba suara aja keluar. Kalau tadi didoakan di depan orangnya, di depan anaknya, di depan mempelainya, tapi ada doa yang lebih hebat, lebih jitu. Didoakan di tengah malam dari rumah, bayangkan wajahnya. Ya Allah, ini tetanggaku dulu baik dengan aku, sekarang sejak uangnya banyak, sejak bisnisnya sukses, dia mulai sombong. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya, jadikan anaknya, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Sanggup? Berat. Bayangkan wajahnya, dia sedang angku dan sombong. Doakan dia, berat, tapi coba nanti malam, insya Allah. Biasanya kita kalau ngelihat orang sombong, doanya, ya Allah matikan dia. Kalau bisa jangan langsung mati, buat stroke 6 bulan. Kalau bisa dia ditabrak truk 3 kali bolak-balik. Ketika kita doakan tetangga, teman, sahabat, jamaah kita dengan doa yang baik, Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Doakan orang ini, kabulkan doanya ya Allah. Walaka mithluh. Engkau dapat yang sama seperti yang engkau doakan. Doakan tetangga kita rezekinya melimpah. Kata malaikat, amin. Kamu juga dapat yang sama. Doakan tetangga kita supaya anaknya hafal Quran. Apa kata malaikat? Amin. Kamu dapat yang sama. Doakan tetangga kita supaya keluarganya sakinah. Apa kata malaikat? Amin. Tapi kalau kita doakan, ya Allah buat dia kecelakaan. Apa kata malaikat? Amin. Kau duluan. Mendoakan yang baik-baik. Kira-kira kalau saudara kita tinggalnya di Bandung, tetangga kita nggak ada hubungan saudara kerabat sama sekali. Kalau kita ninggal, yang datang duluan tetangga yang orang lain itu atau yang dari Bandung?
Yang tetangga dekat rumah itulah yang pertama kali melihat kita sakaratul maut. Betul? Di zaman Nabi sebelum turun ayat warisan, sesama tetangga bahkan mewarisi harta warisan. Makanya kata Nabi, idza tabakhta, kalau kamu masak fa'akfir ma'aha, banyakkan kuahnya. Kenapa banyakkan kuah? Berbagi ke tetangga. Tapi jangan gara-gara Ustadz Somad ceramah lalu jamaah setelah ini ngasih kuah mulu. Gimana setelah pengajian Ustadz Somad? Merusak situasi dan kondisi. Dulu tetangga saya kalau acara selamatan dia kasih daging, dia kasih gulai, dia kasih gulai, dia kasih sop. Sekarang kuah mulu gara-gara ceramah Ustadz Somad. Bertetangga, berdekatan rumah, bersahabat, bertetangga. Di mana kita sekarang? Hah? Karang Pawitan. Bertetangga di Karang Pawitan, bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Ustaz Somad. Ya, saya mau nanya Ustaz, apa pertanyaannya? Saya punya tetangga. Ya. Nanti kalau saya bertetangga dengan dia di dunia, apakah di akhirat nanti saya bertetangga juga dengan dia? Oh iya, tapi saya udah nggak tahan dengan dia Pak Ustaz. Gimana mau tahan Pak Ustaz? Dia nanam pohon jambu di tanah dia, tapi dahannya ke rumah saya. Jambunya jatuh, dia kirim tagihan Pak Ustaz. Dia beli mobil Pak Ustaz, parkirnya di depan rumah saya. Saya mau keluar payah Pak Ustaz. Begitu dikasih tahu, ngamuknya Pak Ustaz, bibirnya maju 3 cm. Sesungguhnya siapa orang beriman? Kata Nabi, orang beriman adalah man ya'manu jarahu bawa'iqahu. Orang beriman adalah orang yang selamat tetangganya dari kejahatan tetangganya. Ini kenapa bisa bersama satu majelis? Pastilah sesama tetangga ini rukun dan baik-baik saja. Betul? Kalau nggak rukun nggak mungkin bisa datang bareng. Nggak mungkin. Kamu nanti datang pengajian Ustadz Somad, insya Allah datang. Begitu sampai ada tetangganya, nggak jadi pulang. Kenapa? Males saya ngeliat mukanya. Mules aja ikut pengajian ngeliat dia. Tapi karena semua hubungannya baik, akhirnya datang, akhirnya berkumpul bersama. Begitulah hebatnya orang bertetangga. Kalau kita baik, kita mati, dimandikan tetangga kita, dia siram kita, airnya nggak langsung jatuh ke badan kita. Dia ambil gayung, dia siram ke tangannya, dari tangannya baru jatuh ke tubuh kita. Tapi kalau kita angkuh, kita sombong, kita hasad, kita dengki, kita sirik, kita jahat, ini dulu langsung dia ambil semprotan Dorsmer cuci mobil. Ini dulu yang hasad kan dia semprot. Dia ambil brush WC untuk membersihkan hidung kita. Tahankan, rasakan. Kamu dulu yang angkuh, kamu dulu yang hasad, kamu dulu yang dengki. Ustadz Somad ngomong apa sih? Dari tadi yang Ustadz omongin itu tidak ada di tempat kami Pak Ustadz. Saya tidak menceramahi Bapak Ibu, saya kan sedang cerita-cerita aja. Ceritanya ini akan didengar oleh seluruh orang di Indonesia, bahkan saudara-saudara kita yang sedang bekerja di Saudi Arabia. Mereka adalah pahlawan devisa. Mereka meninggalkan anak, meninggalkan keluarga, mencari sesuap nasi dan segenggam berlian. Setelah pulang mereka bayar pajak ke negara, devisa, pendapatan negara. Mereka mendengarkan tausiah Ustadz Somad. Ustadz tahunya dari mana? Mereka kan komen di YouTube. Hong Kong hadir, Taiwan hadir, Saudi Arabia hadir. Kita doakan saudara-saudara kita di sana sehat walafiat.